Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gideon Nathanael Purba, mahasiswa aktif semester 1 Fakultas Hukum Universitas Singapura Perbangsa Karawang dengan NPM 23106310101005. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada masyarakat umum, khususnya kepada mahasiswa dan akademisi di bidang ilmu hukum tentang bagaimana cara mereka mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tugas ini saya lakukan sebagai bentuk pemenuhan dan penilaian tugas saya pada matkul Pancasila yang dibawakan oleh dosen pengampu Bapak Bambang Sutejo SH MSI. Sebelum itu saya mohon izin kepada Bapak Bambang untuk terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu Pancasila berdasarkan pendapat saya sebagai prolog dalam video kali ini. Pancasila adalah dasar negara. Nama Pancasila sendiri diambil dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila sendiri merupakan rumusan atas pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila mengandung 5 ideologi utama. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang terakhir atau yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara juga mengandung berbagai macam cita-cita dan harapan bangsa untuk menjadi negara Indonesia yang sejahtera. Adapun dilihat dari perspektif ilmu hukum sendiri, Pancasila bersama dengan UUD 1945 berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum tertinggi yang mana pemerintah dan DPR ketika menyusun suatu peraturan perundang-undangan harus dan wajib untuk berorientasi kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai faktor filosofis yang utama. Adapun tentunya implementasi dari Pancasila merupakan hal yang tidak kalah pentingnya karena setelah dirumuskan Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya tidak berlama-lama lagi, mari kita saksikan wawancara saya dengan berbagai mahasiswa dan akademisi di bidang hukum tentang bagaimana cara mereka mengimplementasikan Pancasila di kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya bersama salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Singapura Perbangsa Karawang, sekaligus akademisi di bidang hukum. Boleh memperkenalkan diri, Bu? Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Putri Priyama, Ibu salah satu dosen di Fakultas Hukum Unsika. Kebetulan Ibu di bidang pidana. Sebagai seorang akademisi, saya ingin meminta perspektif Ibu kira-kira bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pertama mungkin kalau boleh saya langsung mulai itu tentang sebagai seorang akademisi hukum kira-kira bagaimana cara Ibu dapat mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang keilmuan Ibu. Oh, banyak ya, kalau Pancasila itu pastinya setiap bidang gitu ya pasti memerlukan yang namanya Pancasila itu sendiri gitu. Implementasinya sangat banyak. Salah satunya adalah di dalam keilmuan Ibu sendiri, apalagi Ibu sebagai profesi dosen sudah jelas ketika Ibu mengajar itu kan salah satu implementasi dari Pancasila juga. Itu dimana dalam kandungan Pancasila itu sendiri kan di dalamnya ada yang namanya persatuan kan, berkaitan dengan bela negara juga di dalamnya kan. Gitu, dimana bela negara saat ini kan tidak hanya dilakukan dengan angkat senjata gitu ya, tetapi dengan halnya misalkan Gideon belajar dengan baik, itu meraih cita-cita, kemudian Ibu juga dengan memberikan pemahaman ke mahasiswa gitu ya terkait tentang ilmu hukum gitu ya dengan baik, itu salah satu bela negara juga. Gitu, jadi implementasinya yang sangat banyak kalau menurut Ibu. Salah satunya adalah kaitannya dengan bela negara, yaitu tentang persatuan ya. Kemudian juga Pancasila ini pun juga pastinya harus menjadi salah satu benteng gitu ya, benteng dari perkembangan zaman saat ini. Dimana perkembangan zaman saat ini kan gitu ya sudah mengalami yang sangat cukup signifikan gitu ya, apalagi kaitannya dengan perubahan sosial. Kira-kira sebagai seorang akademisi apa sih yang biasanya menjadi challenge atau penghalang dalam mengimplementasikan Pancasila itu?
sebenarnya kalau menurut Ibu tidak ada penghalang sama sekali terkait dengan implementasi ini. Ketika halnya memang kita sendiri menyadari bahwa Pancasila memang harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari. Apalagi sila pertama kan berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya, udah jelas itu harus tidak boleh ada penghalang sama sekali gitu ya. Ketika halnya memang kita merupakan orang yang memang memiliki agama. Berarti selama orang itu memiliki kesadaran, berarti penghalang itu seharusnya tidak terlalu berarti. Ya, tidak ada. Kalau menurut Ibu. Oke. Yang kita tahu sekarang kan zaman akan terus berjalan gitu, akan terus maju ke depan dengan era globalisasi dan sebagainya. Tentunya nilai-nilai masyarakat di masa depan juga akan berubah. Menurut Ibu, apakah perubahan nilai masyarakat yang terjadi di masa depan nanti itu akan berpengaruh terhadap relevansi Pancasila atau mungkin Pancasila akan tetap relevan sampai kapan? Kalau menurut Ibu harusnya tetap relevan ya, karena Pancasila itu kan merupakan identitas daripada bangsa kita. Yang memang Pancasila kan didirikan tidak serta-merta langsung ada gitu ya, itu dengan berbagai persiapan dan lain sebagainya gitu ya, yang memang sudah pasti itu harusnya relevan mau sampai kapan pun juga, karena itu tadi identitas kita itu salah satunya adalah Pancasila. Bahkan orang lain juga kan sangat iri ke kita karena kita memiliki yang namanya Pancasila yang merupakan identitas kita sendiri. Itu sih kalau menurut Ibu dia. Terakhir Ibu, sejauh yang Ibu ketahui sebagai seorang akademisi di bidang hukum, khususnya ekspertise Ibu di bidang pidana, kira-kira seberapa baik penerapan Pancasila dalam sistem hukum kita? Pancasila seberapa baik udah jelas baik, karena salah satu norma tertinggi kita kan adalah Pancasila kan, norma tertinggi kita adalah Pancasila gitu, dimana Pancasila ini pun juga menjadi salah satu landasan di dalam membentukkan peraturan perundang-undangan gitu ya, karena kalau tidak sesuai dengan Pancasila kan sebagai salah satu landasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mewawancarai salah satu mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Bisa perkenalan diri kan? Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Bimo Grimbali Rahmat. Saya Pratika Bimo, mahasiswa aktif semester 5 Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Bimo sudah mau saya wawancarai buat hari ini. Saya akan mewawancarai kakak terkait dengan implementasi Pancasila di kehidupan sehari-hari, khususnya kakak yang berposisi sebagai seorang mahasiswa. Mungkin sebelum ke pertanyaan yang lebih jauh, saya mau bertanya terlebih dahulu, kira-kira sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum, sejauh apa kakak mengetahui Pancasila? Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi negara dari bangsa Indonesia, diresmikan tanggal 18 Agustus 1945, koreksi kalau salah ya. Itu dari bahasa Sanskerta, artinya 5 prinsip atau 5 asas. Oke, baik. Yang tadi kita lihat, kakak cukup mengetahui secara umum Pancasila itu seperti apa. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, dari pemaparan yang tadi kakak berikan, bagaimana cara kakak mengimplementasikan Pancasila, khususnya posisi kakak sebagai seorang mahasiswa? Oke. Pengimplementasian Pancasila sebenarnya nggak perlu rumit-rumit. Bisa kita contoh dari sila ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita bisa lakukan dengan beribadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kita mengikuti kegiatan-kegiatan kemanusiaan, pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, itu kita bisa menghargai atau menghormati sesama manusia meskipun kita beda budaya, agama, suku dan ras. Lalu keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sama, dan pemusyawaratan perwakilannya kita highlight, itu kita bisa menghargai pendapat, terutama di lingkungan kampus ini yang pasti banyak banget pendapat atau perspektif yang berbeda ya. Lalu yang kelima, sekali lagi persatuan Indonesia, turut serta menjaga kebudayaan atau pelestarian dari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tadi pemaparan yang lumayan lengkap kakak berikan terkait dengan apa yang mahasiswa bisa lakukan untuk mengimplementasikan Pancasila. Selanjutnya saya ingin bertanya, menurut kakak sebagai seorang mahasiswa yang hidup di tengah-tengah masyarakat, apakah masyarakat di Indonesia khususnya telah mengimplementasikan Pancasila dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini? Kalau dalam lingkup satu negara sendiri ya, meskipun kita nggak bisa berbohong kalau misalnya masih banyak tantangan-tantangan yang
harus kita hadapi, atau korupsi, masih kesejahteraan sosial yang tidak merata. Tetapi kalau dari penglihatan saya sendiri, alhamdulillah di Indonesia ini sudah lumayan dalam mengimplementasikan Pancasila. Berarti ada tantangan dalam pengimplementasian Pancasila di masyarakat, tapi ada juga yang sudah cukup baik diimplementasikan di mereka. Terima kasih banyak Kak Bimo sudah meluangkan waktunya. Demikian wawancara saya dengan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum aktif semester 5 di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Demikian dan terima kasih. Halo semua, saat ini saya berada di depan Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saat ini saya mewawancarai salah satu mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Bisa diperkenalkan diri, Kak? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Priska Ramdhani. Saya mahasiswi Fakultas Hukum semester 3 di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kak Tika sudah bersedia untuk saya wawancara buat hari ini. Pertanyaan saya akan berkaitan seputar dengan implementasi Pancasila yang bisa kakak lakukan. Oke, pertama sebelum mengimplementasikan sesuatu kan kita harus tahu dulu nih Kak, kira-kira Pancasila itu apa? Pancasila sebagai ideologi menurut kakak itu sejauh apa yang kakak tahu? Pendek yang saya tahu itu kalau misalnya dari Pancasila sendiri udah seperti yang kita tahu ya, kalau Pancasila itu adalah sebuah ideologi negara di mana ada pepatah kayak bersatu teguh, bercerai kita runtuh, dan juga di Indonesia ini juga ini aku itu ideologi itu terdapat dari cita-cita negaranya, falsafah negara, juga tujuan dari negara tersebut yaitu negara Indonesia. Ya, berarti singkatnya Pancasila itu menurut kakak mencerminkan cita-cita bangsa gitu ya Pak. Kemudian kakak kan sekarang sebagai seorang mahasiswa khususnya semester 3 saat ini. Cara kakak mengimplementasikan Pancasila sebagai seorang mahasiswa di kehidupan sehari-hari seperti apa sih Kak? Kalau dari saya sebagai mahasiswa hukum nih, yang pastinya itu pasti taat hukum dong. Yang pertama, pasti. misalkan kita nih kendaraan itu pasti harus membawa seperti SIM, STNK, dan juga memakai helm seperti itu sih menurutku. Oke. Yang terakhir, kira-kira sebagai seorang mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan di masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila? Diambil dari Tridharma deh ya, Tridharma perguruan tinggi nih. Yang pertama itu ada pendidikan dan pengajaran, lalu ada penelitian dan pengembangan, yang ketiga itu ada pengabdian kepada masyarakat, dan kemarin juga kan dari Fakultas Hukum udah nih pengabdian dalam masyarakat, namanya itu bidang desa. Oke, jadi di Fakultas Hukum sendiri dan kakak masuk di dalamnya gitu ya Kak? Betul. Berarti mengimplementasikan langsung di masyarakat, khususnya Betul. pengabdian pada masyarakat. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Tika sudah bersedia buat saya wawancara buat hari ini. Demikian wawancara saya dengan salah satu mahasiswi aktif semester 3 Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Terima kasih dan sampai jumpa. Telah sama-sama kita saksikan wawancara saya dengan mahasiswa dan akademisi khususnya dosen di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dapat saya simpulkan bahwa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang sudah mengetahui dasar-dasar pengetahuan tentang kedudukan Pancasila, fungsi Pancasila, hingga bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai peran mereka sebagai seorang mahasiswa. Adapun ketika kita melihat wawancara saya dengan salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang, Ibu Putih Priyana SHMH, sebagaimana yang beliau katakan, beliau tidak hanya mampu menjelaskan secara jelas dan lugas tentang apa itu Pancasila, kemudian apa fungsinya, hingga bagaimana cara mengimplementasikannya, namun beliau juga telah menjadi contoh bagaimana seorang akademisi dapat mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi negara juga telah melalui berbagai macam tahapan untuk dapat berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Indonesia. Adapun beberapa masyarakat telah berhasil untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta di sisi lain pula terdapat masyarakat yang belum mampu untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan mereka. Masyarakat yang berhasil mengimplementasikan Pancasila misalkan
Sebagai contoh adalah pendapatan pajak yang didapat oleh negara, sebagian besar diambil dari masyarakat dan disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia telah mampu untuk menunaikan tanggung jawab mereka dalam membayar pajak. Adapun hal-hal lain seperti negara Indonesia termasuk negara yang religius, hal ini sudah melewati riset yang berkesimpulan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling religius di dunia. Adapun masyarakat yang belum mampu untuk mengimplementasikan Pancasila, hal itu tercermin dari maraknya berbagai macam pelanggaran hukum seperti korupsi dan intoleransi yang kerap kali terjadi. Ada pula berbagai macam jenis perjudian yang mana apabila kita melihat berdasarkan riset, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang melakukan praktek perjudian online tertinggi, khususnya di negara-negara ASEAN. Hal ini berarti Pancasila belum sepenuhnya dijalankan dengan baik sebagaimana seharusnya yang tercantum dalam alinea keempat UUD 1945. Tentunya, baik pemerintah, masyarakat, khususnya mahasiswa harus mempunyai chemistry dan kerjasama yang baik tentang bagaimana cara mengedukasi masyarakat untuk dapat mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus tetap dipertahankan untuk negara Indonesia karena Pancasila tidak mungkin tidak relevan meskipun perkembangan zaman terus melaju. Demikian yang dapat saya simpulkan terkait dengan wawancara saya terhadap berbagai macam narasumber mulai dari mahasiswa dan akademisi tentang cara mereka mengimplementasikan Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.